Tina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Robi Sidni Ilma Warsukni Fahma Amin ya. Oke adik-adik yang saya sayangi, mahasiswa kedokteran FKIK UMY yang mengikuti kuliah farmakologi blok 12 ini, semoga kalian semuanya sehat ya, dimanapun Anda berada, mengikuti kegiatan pembelajaran secara blended. Nah, di tengah-tengah pandemi yang semakin meningkat ini kasusnya, tetap menjaga diri ya, hati-hati, protokol kesehatan, menjaga imun dan seterusnya ya. Baik, siang hari ini kita akan diskusi tentang obat pada kelenjar adrenal, khususnya adalah kortikosteroid yang nanti ini juga akan dihasilkan oleh adrenokortikotropin hormon ya, berhubungan dengan ACTH ya. Baik, apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Sudah, Dok. Ya, baik adik-adik. Objektif atau tujuan setelah topik ini diharapkan Anda bisa menjelaskan atau memahami tentang prinsip umum dan mekanisme adrenokortikotropin hormon ya. Kemudian juga klasifikasinya ya. Jadi seperti biasanya belajar tentang obat itu pahami dulu klasifikasi besarnya ya adik-adik ya. Seperti antibiotika, obat analgesik, itu klasifikasi besarnya apa ya. Sehingga nanti masuk ke detail menjelaskan penggunaan klinis, terutama nanti Anda sebagai dokter ya, serta menjelaskan efek dan efek samping ya. Jadi jangan sampai tidak tahu misalkan nanti obat golongan glukokortikoid ya, mineralokortikoid, itu preparatnya yang mana ya, termasuk efek dan efek samping ya. Seorang dokter itu perlu tahu efek terapi, efek yang diharapkan. Tapi efek samping juga perlu tahu ya, karena ini kalau saya mengajar di keperawatan, salah satu kompetensinya adalah mereka perlu tahu efek samping. Nah, Anda sebagai dokter tentunya jangan sampai tidak tahu, Anda harus lebih tahu ya. Baik. Adik-adik, mengapa kortikosteroid yang nanti juga berkaitan dengan kelenjar adrenal ya, adrenokortikotropin hormon itu penting ya. Nah, salah satunya adalah penggunaan obat ini sangat luas adik-adik ya. Jadi nanti Anda sebagai dokter itu tentu sangat membutuhkan obat ini untuk diresepkan kepada pasien-pasien dengan berbagai penyakit atau kondisi ya. Nah, tentu pada penggunaan yang cukup luas ini ya tidak serta-merta ini membuat kita bebas ya, membuat kita bebas semuanya meresepkan tidak, tetapi prinsip terapi rasional itu juga harus Anda terapkan ya. Dan obat ini juga kenapa penting ya, karena obatnya banyak sediaan ya, mulai dari peroral, topikal dalam bentuk salep, ya obat tetes ya, tetes mata, tetes telinga. Ada juga obat secara injeksi, ya, injeksi intramuskular ya, intravena, bahkan ada diberikan secara inhalasi atau spray ya. Jadi sangat banyak sekali preparatnya. Nah, jangan ditanya adik-adik ya, penggunaannya luas ya, khasiatnya banyak, tetapi efek sampingnya tidak kalah banyak. Ya. Efek sampingnya tidak kalah banyak. Nah, inilah nanti yang menjadikan pertimbangan Anda sebagai dokter harus betul-betul rasional, tepat indikasi, tepat pilihan obatnya dan seterusnya ya ketika memilihkan obat ini. Nah, adik-adik sebagai pendahuluan pula ya, kortikosteroid yang juga berkaitan dengan ACTH ya, hormon ACTH, ini
juga tentu berlaku hukum mekanisme umpan balik, ya. Umpan balik positif maupun umpan balik negatif. Nah, sebelumnya hormon atau obat ini juga berkaitan dengan organ di sistem saraf pusat kita, jadi melibatkan hipotalamus dan kelenjar pituitari, ya, kelenjar pituitari, ya. Selain tentunya adalah kelenjar adrenal itu sendiri, ya. Kelenjar adrenal itu tahu ya adik-adik ya, ad itu di atas ya. Berarti ada yang menyebut pula ini adalah suprarenalis. Jadi di atas ginjal ya, yang nanti menghasilkan satu hormon atau preparat kortikosteroid. Nah, apa maksudnya umpan balik adik-adik? Di sini Anda bisa lihat ya. Jika tubuh kita kekurangan kortikosteroid ataupun kortisol ya. Nah, di sini ada respon dari kelenjar pituitari ya. Di sistem saraf pusat kita, di otak kita ya. Juga hipotalamus ini akan memicu keluarnya adrenokortikotropin hormon ya. Yang mana ACTH ini akan menstimulasi kelenjar adrenal di suprarenalis ya untuk memproduksi kortisol ya. Itu berarti adalah umpan balik positif ya karena tubuh kita kekurangan. Jadi dia memacu di sentralnya di sistem saraf pusat melalui ACTH untuk memproduksi peningkatan kortisol. Nah, sebaliknya pada satu kondisi di mana kortisol kita berlebihan atau meningkat ya. Nah, ini tentu akan kondisi peningkatan kortisol ini akan memacu kelenjar pituitari di otak untuk menekan ya. Menekan ACTH, jadi ACTH berkurang sehingga stimulasi juga akan berkurang sehingga sebaliknya tadi kelenjar kortisolnya juga akan berkurang karena stimulasi itu ditekan oleh kondisi yang berlebihan sehingga ACTH, kadar ACTH juga akan berkurang itu ya. Maksudnya umpan balik seperti itu ya. Dan itu juga terjadi pada sistem hormon yang lain ya. Jadi di sini ya dari sistem hormonal itu obat berkaitan dengan sistem hormon sehingga fisiologi, biokimia adik-adik semuanya juga perlu refresh kembali ya. Hipotalamus ya, yang ini juga terlibat kortikotropin releasing factor ya. Kortikotropin releasing factor inilah yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Yang selanjutnya CRF ini akan memacu hipofisis ya, kelenjar hipofisis ya, pituitary gland tadi untuk memproduksi ACTH, adrenokortikotropin hormon, yang mana ACTH inilah nanti yang akan memacu korteks adrenal ya, korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid ya. Jadi ini mekanisme garis besarnya yang terjadi di tubuh kita ya. Oke, kemudian nah Anda bisa lihat ya kelenjar adrenal yang tadi letaknya di atas bagian atas ya, ginjal ini terdiri dari bagian korteks dan bagian inti atau medulla ya. Sama, kemudian nah ini adik-adik ya. Nah, kortikosteroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ini ternyata diproduksi dari bagian korteksnya ya, bagian korteksnya ya. Nah, ternyata terjadi dua komponen yaitu mineralokortikoid atau kita kenal dengan aldosteron ya, dan glukokortikoid yang kita kenal dengan kortisol ya. Jadi ingat dua komponen zat ini dihasilkan semuanya oleh bagian korteks adrenal. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pertama dulu ya, glukokortikoid ya. Seperti tadi di awal saya sampaikan, glukokortikoid ini ada banyak nama ya atau sinonim ya.
ada hidrokortison, ada prednison, ya ini preparatnya maksudnya. Ada prednisolon, ya, metilprednisolon, ya, betametason, ya, banyak sekali. Banyak preparat, banyak sediaan, banyak cara pemberian, dan banyak khasiat, gitu, ya, banyak penggunaan. Baik, sekarang mekanisme dan efek, ya. Adik-adik, kortikosteroid ini seperti halnya dengan obat-obat yang lain, dia bekerja secara spesifik dengan melibatkan atau berikatan dengan reseptor, ya, di mana kompleks ikatan dengan reseptor inilah yang akan memacu messenger RNA, kemudian berpengaruh pada sintesis protein, ya. Nah, sintesis protein di tingkat seluler inilah yang nanti akan berkaitan dengan respon satu organ, ya, atau jaringan terhadap kortikosteroid tersebut, ya. Nah, kita mulai dari glukokortikoid, ya. Di sini ada 3 efek, ya. Ada efek metabolik, ya, yang pertama, kemudian ada efek terdiri dari efek antiinflamasi, efek imunosupresan, ya. Nah, efek metabolik. Adik-adik, untuk efek metabolik ini pertama adalah kortikosteroid ini mempengaruhi pada efek metabolik dari karbohidrat, di mana pada mekanismenya kortikosteroid ini meningkatkan gluconeogenesis, kemudian meningkatkan output glukosa liver, dan menurunkan utilisasi glukosa. Nah, pertanyaan saya adik-adik, apa yang Anda ketahui atau apa yang Anda pikirkan efek dari ketiga mekanisme ini? Silakan, siapa mencoba? Yuk. Apa konsekuensi atau akibat dari efek metabolik terhadap karbohidrat pada glukokortikoid ini, adik-adik? Silakan, siapa mencoba? Yuk. Karena sekali kita nanti mendiskusikan efeknya, sekaligus adik-adik perlu paham juga tentang efek sampingnya. Dan itu nggak perlu dihafal. Ya. Silakan. Mbak Mutia. Kira-kira apa, Mbak? Oh, Mas Muhammad Bintang. Silakan, Mas. Dok, mungkin efeknya nanti glukosa darahnya akan meningkat. Penjelasannya gimana, Mas? Karena tadi terjadi peningkatan gluconeogenesis sama output glukosa livernya itu, Dok. Oke. Betul sekali ya. Terima kasih, Mas Bintang ya. Jadi gluconeogenesis, jadi ini pembentukan glukosa baru. Ya. Output glukosa liver, jadi pengeluaran glukosa oleh livernya itu meningkat. Ya, sementara di sisi lain adalah utilisasi penggunaan glukosa di perifer itu menurun, adik-adik ya. Jadi otomatis kortikosteroid ini akan menyebabkan kenaikan glukosa darah. Konsekuensi lebih lanjut gimana, Mas Bintang? Kalau glukosa darahnya meningkat, catatannya apa awareness-nya? Obat ini kalau ya, silakan. Mungkin bisa hiperglikemia, Dok. Jadi kita perlu hati-hati kalau menggunakan berikannya pada pasien apa ini?
kita perlu hati-hati, atau obat ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan apa? Mungkin dengan oleh pasien diabetes, dok. Pasien diabetes mellitus. Jadi hati-hati pemberian pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus, ya, atau risiko diabetes mellitus, karena obat ini apalagi kalau diberikan jangka panjang, ya, dia justru memacu peningkatan glukosa darah, ya. Baik, terima kasih Mas Bintang, ya. Selanjutnya efek metabolik pada protein, ya. Nah, ini mekanismenya menyebabkan katabolisme protein dan tulang, ya. Sehingga pada masa pertumbuhan, pada masa anak-anak itu harus hati-hati, ya. Efek pada osteoblast dan osteoklas, ya, terjadi katabolisme dan penurunan absorpsi kalsium di saluran cerna, ya. Itu ya, hati-hati ya. Jadi efek pada protein. Nah, kemudian efek antiinflamasi, ya. Nah, efek antiinflamasi inilah yang nanti penggunanya sangat luas, ya. Di sini kerjanya adalah menekan imunitas baik seluler maupun humoral, ya. Nah, pada seluler di sini glukokortikoid ini menekan imunokompeten dan makrofag, sel makrofag, menekan sintesis mediator inflamasi, ya, serta meningkatkan lipokortin, ya, dengan menekan fosfolipasa 2. Jadi karena nanti Anda masih ingat adik-adik, ya, pada obat AINS, ya, antiinflamasi non steroid, ya, itu kan dia bekerjanya menghambat sintesis prostaglandin, ya, sebagai salah satu mediator nyeri dan inflamasi. Nah, kalau kortikosteroid ini dia kerjanya lebih di atas, ya. Jadi menekan fosfolipasa 2, ya. Masih ingat ya, keterlibatan enzim siklooksidinase itu melibatkan enzim fosfolipasa 2. Nah, di sini lebih atas, ya, kortikosteroid. Jadi ketika kombinasi itu dilakukan antara obat AINS, ya, dan kortikosteroid, yaitu justru menimbulkan efek yang potensiasi atau sinergi, ya, karena site of action-nya atau mekanisme kerjanya berbeda, ya, sebagai antiinflamasi. Oke, kemudian efek imunosupresan dari glukokortikoid di sini menurunkan fungsi monosit dan makrofag, T helper cell, serta menurunkan pelepasan interleukin, yang kita tahu bahwa interleukin juga salah satu komponen dari sel darah kita yang terlibat di dalam proses ini, ya, inflamasi. Kemudian menurunkan transport limfosit dan produksi antibodi, ya. Oke, adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin untuk glukokortikoid? Silakan, atau akan sharing pengalaman berkaitan dengan obat tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Baik, kalau belum ada, mineralokortikoid ini prototipnya adalah aldosteron, adik-adik, ya. Ada juga fludrokortison, ya, yang biasa digunakan untuk insuffisiensi adrenal. Nah, efek dari preparat ini adalah meningkatkan reabsorpsi Na, natrium, ya. Kemudian meningkatkan ekskresi kalium, ya. Dan juga efek sampingnya, bentar sebelum efek samping, adik-adik golongan mineralokortikoid ini, ya, akibat dari peningkatan reabsorpsi natrium, ya,
tentu diikuti dengan peningkatan ekspresi ya, karena ada pertukaran dari ion. Nah ini otomatis juga akan meningkatkan volume plasma darah ya. Jadi ini risiko pada peningkatan volume plasma darah, risiko hipertensi juga bisa ditimbulkan ya dari preparat ini. Oke, kemudian efek samping. Efek samping dari kortikosteroid ini otomatis akan terjadi pada dosis yang tinggi ya, dan pemberian dalam jangka waktu yang lama ya. Dari moon face ya, wajah seperti bulan, strie ya, hiperglikemi, weakness serta osteoporosis ya. Retensi cairan ya, jadi hati-hati pada penderita hipertensi, hati-hati ya. Supresi adrenal ini terjadi pada pemberian obat-obat yang apa istilahnya jangka panjang ya. Jadi secara tidak langsung tentu akan menekan dari kelenjar yang semula memproduksi hormon yang sama. Infeksi meningkatkan kepekaan terhadap infeksi ya, seperti infeksi virus ya, infeksi jamur. Nah itu juga akibat penggunaan obat ini yang jangka panjang ataupun dosis tinggi. Nah komplikasi lain seperti psikosis, katarak, glaukom, ya, ulkus peptik ya, ini juga belum diketahui mekanismenya. Jadi sekali lagi adik-adik obat ini penggunaannya cukup luas ya, antiinflamasi, imunosupresan ya, inflamasi pada berbagai kondisi, tetapi ternyata efek sampingnya juga sangat banyak ya. Oke. Oke, adik-adik ini ada kasus ya, silakan Anda baca ya selama 2-3 menit dan silakan salah satu atau salah dua sebagian dari Anda coba menganalisis kasus ini. Oke, silakan saya berikan waktu 2-3 menit ya.
Yuk, silakan siapa mencoba untuk menganalisis kondisi ini, adik-adik, silakan. Silakan adik-adik, siapa mencoba menganalisis kasus ini? Siapa mencoba? Atau berkomentar tentang kasus ini? Oke, Mas Johan, mana Mas Johan? Coba Mas Johan mungkin mengawali teman-temannya, silakan Mas Johan. Halo dok, apakah suara saya? Terdengar, silakan Mas. Silakan Mas. Hilang suaranya. Hilang Mas suaranya. Ini dok, dia kan pasiennya merasa mual dan anoreksia beberapa bulan. Itu kemungkinan ada beberapa metabolisme itu ada yang terganggu dok. Maksudnya metabolisme terganggunya itu apa? Metabolisme apa Mas? Oke, teman lain mungkin bisa melengkapi atau membantu adik-adik. Silakan yang lain. Ya, silakan Mas Muhammad. Mungkin ini ada gejala ingin makan makanan bergaram yang banyak itu karena hiponatremia dok. Mungkin ini pasiennya terjadi insufisiensi kelenjar adrenal, jadi aldosteronnya menurun sehingga natriumnya tidak direabsorpsi dengan baik. Gitu dok mungkin. Oke, terima kasih Mas Bintang. Mudah-mudahan nggak Mas Bintang terus ya. Adik-adik kita berdiskusi ya, latihan ya. Karena Anda udah biasa tutorial kan ya. Ya, sebetulnya ini kasusnya dari luar ya adik-adik ya. Ini kan berapa nih? 48 ya. 48 ya. Seorang perempuan 48 tahun ya. Dia rutin berobat ke klinik ya. Dia seorang yang sibuk ya. Biasa ya, mereka ada holiday ya, liburan ya. Dia kontrol ya. Tapi kok
rasanya mudah lelah, mual, tidak nafsu makan, ya, sudah beberapa bulan. Ya. Dia mengkhawatirkan dia tidak akan bisa menyiapkan hiburannya dengan baik. Nah, selain itu dia juga mengeluhkan pingin atau suka makan yang asin-asin ya. Nah, betul sekali ya. Ternyata ini 48 tahun ya. Nah, di sini ternyata dia memang mengarah pada adanya gangguan pada kelenjar adrenalnya ya, dengan akibat ada kekurangan hormon kortisol di dalam tubuhnya. Nah, ini salah satu contoh adik-adik ya, salah satu contoh yaitu yang kita kenal dengan nama Addison disease ya. Addison disease di sini ada ditandai dengan adanya hiperpigmentasi ya, adanya hiperpigmentasi pada beberapa telapak tangan ya, dan beberapa organ ya di badannya. Nah, ini malah macet. Ini Cushing syndrome ya, adanya ginekomasti. Nah, ternyata kondisi insufisiensi ya, kekurangan kelenjar kortikosteroid tadi, ternyata kita mesti berpikir ada apa yang terjadi pada organ atau kelenjar yang memproduksi hormon tersebut ya adik-adik ya. Jadi kalau pada satu kondisi defisiensi suatu hormon, kita mesti berpikir ada patogenesis apa di sana. Pertama bisa jadi karena ada autoimun ya. Autoimun, jadi bagian tubuhnya itu menjadi antigen ya, menjadi antigen sehingga tubuh merespon atau membentuk antibodi, terjadi reaksi antigen antibodi dan terjadilah kerusakan di organ atau kelenjar tersebut. Infeksi, nah contohnya infeksi TB. Nah, proses infeksi yang terjadi di kelenjar tersebut mengakibatkan kerusakan sehingga tidak mampu memproduksi hormon kortikosteroid ya, terjadi destruksi. Jadi ingat cinta jadi ya, cinta ya, mekanisme patogenesis ya, bisa karena inflamasi, keganasan, autoimun dan seterusnya ya. Nah, adik-adik mungkin sebelum ke sini ya, mungkin saya ingin tahu dari kalian ya, ini berpikir bebas ya, tolong direspon ya. Apa sih yang Anda ketahui, sejauh mana yang Anda ketahui dari kortikosteroid ini penggunaannya di lapangan atau di praktek ya. Mungkin Anda bisa menyebutkan contoh obatnya, contoh preparatnya, yang Anda tahu atau mungkin yang paling sering Anda jumpai itu apa? Silakan, mungkin Anda juga punya pengalaman khusus ya, buat diri Anda sendiri atau mungkin keluarga atau mungkin orang lain. Silakan, sharing dulu, sharing pengalaman. Sejauh mana yang Anda ketahui penggunaan obat ini di praktek? Silakan. Yuk, bebas saja adik-adik. Ya, silakan, Mbak atau Mas. Ada yang tahu nggak? Ya, silakan, Mbak Sopiko. Mungkin kalau contoh obatnya ini ya dok ya, dexamethasone itu kan lagi viral banget buat ngobatin
COVID. Oke, terima kasih Mbak Sutiko. Dexamethasone yang Anda kenal, oke. Untuk corona, oke. Kira-kira kalau sejauh Anda tahu, kenapa Mbak pilihan obat itu kok bisa sampai bisa diindikasikan untuk corona? Alasannya apa ya? Kalau alasan rincinya saya kurang mengerti dok, cuman obat ini kortikosteroid kan seperti yang dokter bilang tadi penggunaannya sangat luas, dan obat dexamethasone ini bisa berarti untuk anti alergi gitu ya dok ya, atau antivirus dok? Antivirus? Saya kurang tahu dok kalau itu pastinya dok. Ada komentar dari pendapat Mbak Sutiko, Adik-adik? Anti alergi, antivirus. Halo? Ada pendapat lain merespon? Kalau anti alergi betul ya Mbak ya. Jadi salah satu efeknya memang anti alergi, antiinflamasi, imunosupresan. Tapi kalau antiviral bukan. Justru kalau dia diberikan dalam dosis tinggi, jangka waktu yang panjang, dia justru memudahkan terjadinya infeksi sekunder ya. Infeksi virus, infeksi jamur, ya, seperti itu. Oke, ada yang lain berpendapat? Apa yang Anda ketahui penggunaan klinis yang paling sering dari kortikosteroid dan mungkin Anda tahu jenis preparatnya, adik-adik? Yo, ini sharing pengalaman ya, bukan salah atau benar ya. Silakan. Halo. Ya, silakan Mas Brian. Silakan Mas. Prednisolon dok. Yang prednisolon. Oke, prednisolon. Itu oral. Dok. Oral. Itu Iya, yang Anda ketahui digunakan untuk apa, Mas? Di praktek. Antiinflamasi dok. Dia peradangan gitu dok. Radang sendi Ya. gitu-gitu. Maksud saya. Oke. Oke, terima kasih Mas Brian ya. Betul sekali adik-adik ya. Jadi ini ya. Kembali ke slide ya. Antiinflamasi ya. Jadi kondisi inflamasi pada organ atau jaringan manapun itu sebetulnya obat ini bisa digunakan, kortikosteroid ini ya. Makanya kenapa kortikosteroid itu bisa sedianya preparatnya ada yang oral, topikal, salep, krim, tetes ya, injeksi, bahkan ada inhalasi ya. Kondisi inflamasi ya. Ini contoh ya, artritis reumatoid ya. Ulceratif kolitis ini inflamasi pada organ dalam ya, pencernaan, inflamasi pada mata, kulit dan seterusnya. Nanti Anda perhatikan preparat kortikosteroidnya dia apa yang digunakan ya. Segala macam bentuk inflamasi ya. Kemudian alergi. Nah, adik-adik sudah lewat blok respirasi belum ya? Sudah lewat blok sistem respirasi belum, kardiorespirasi? Anda? Sudah belum? Belum dok. Belum ya. Nah, adik-adik nanti kalau Anda masuk blok itu coba perhatikan ya. Salah satu kondisi apa istilahnya penyakit ya, asma bronkial.
ya, asma bronkial, ya, atau penyakit paru obstruktif kronik ya, PPOK, atau istilah bahasa Inggrisnya COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease ya, yang gejalanya mirip dengan asma bronkial. Ini sebetulnya kalau kita bicara asma itu dasar prosesnya adalah inflamasi di sana. Proses inflamasi inilah yang kemudian jaringan atau saluran pernafasan bronkus itu mengalami edema. Edema, ya ini ingat ya tanda-tanda radang ya fisiologi ya. Ada edema, ada spasme bronkus atau polos bronkus, dan adanya peningkatan produksi mukus. Nah, ketiga hal inilah yang kemudian manifestasi gejala klinisnya adalah sesak nafas atau kesulitan bernafas. Ya. Dasarnya adalah inflamasi, ya. Sehingga apa istilahnya pemberian kortikosteroid di sini sebetulnya lebih ke arah menekan di sana ya proses inflamasinya, tentu dengan kombinasi bronchodilator yaitu untuk relaksasi atau polos bronkusnya ya. Salah satu contoh aja. Kemudian supresi imun, menekan sistem imun ya. Tadi di mekanisme sebelumnya ya pada imunitas seluler maupun humoral, kortikosteroid ini bisa menekan keduanya sehingga pada kondisi leukemia, limfoma, keganasan pada sel darah, ya, keganasan pada sel darah, di mana kita tahu pada proses keganasan itu kan terjadi proliferasi yang berlebihan, ya, proliferasi sel yang berlebihan, tapi selnya itu tidak normal, ya, tidak normal, sehingga fungsinya juga akan terganggu. Ya. Leukemia contohnya pada sel darah. Kemudian pada transplantasi jaringan atau organ, ya di mana pada transplantasi itu adik-adik kalau kita memasukkan organ, apalagi dari donor itu orang lain, itu kan akan terjadi reaksi rejection ya, penolakan ya, karena ini adalah benda asing. Nah, untuk menekan reaksi tersebut, ini salah satu indikasi ya. Kortikosteroid bisa digunakan menekan sistem imun ya. Itu ya penggunaan klinisnya ini. Nanti silakan dipraktek adik-adik bisa cermati ya. Oke. Nah, ini contoh preparatnya adik-adik ya, hidrokortison ya, yang lebih awal ya. Ada yang per oral, diberikan per oral, injeksi intravena, bahkan topikal. Prednisolon ini juga mirip ya, ada oral sebagai antiinflamasi dan anti alergi. Betametason atau dexamethasone ini poten sekali tanpa retensi natrium, ya. Bisa digunakan untuk mengatasi edem cerebri ya. Dan beberapa preparat lain adik-adik ya, ini bisa digunakan dalam bentuk kombinasi ya dengan bronchodilator ya, atau yang menyebabkan relaksasi pada polos ya. Triamcinolon ini pada kondisi asma berat bisa juga diinjeksikan intraartikular ya pada radang sendi ya. Jadi adik-adik nanti coba ya sebagai istilahnya apa ya, sebagai pengembangan pendalaman dari materi ini, silakan adik-adik ya nanti belajar di masa-masa blended ini atau mungkin Anda banyak online. Coba silakan nanti searching ya. Searching sebagai evidence base bagaimana efektivitas penggunaan kortikosteroid ya. Terutama pada kondisi yang sangat berat tadi. Seperti tadi teman menyebutkan pada corona itu bisa digunakan dexamethasone. Nah, itu coba Anda cermati. Pada kasus-kasus yang sangat berat, ya, seperti halnya sepsis, ya, termasuk corona ini menjadi alternatif ya, saat ini ya. Nah, kenapa? Tadi kan katanya efek sampingnya banyak. Nah,
pada penggunaan obat-obat tadi termasuk tindakan intervensi medis itu memang sebagai dokter nanti Anda perlu mempertimbangkan ya benefit risk ya, untung ruginya. Oh ini dalam kondisi life saving ya, menyelamatkan jiwa karena kondisi kritis ya, sepsis ya, shock sepsis misalkan, obat ini punya efek yang sangat signifikan, menurunkan derajat keparahan. Nah, coba nanti banyak literatur yang menyebutkan bahwa evidence-nya seperti itu, kortikosteroid itu ya. Jadi silakan termasuk nanti potensinya ya, misalkan pada kondisi penyakit alergi misalkan atau pada kondisi asma bronkial. Ya. Mana tahu lebih efektif antara pemberian kortikosteroid ya, golongan methylprednisolone dengan dexamethasone ya, atau dengan obat yang lain. Ya. Tentu ini dalam bentuk dia sebagai kombinasi ya dengan bronchodilator maupun tidak. Silakan nanti Anda pelajari. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Atau Anda mau sharing, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau Anda mau sharing. Mungkin Anda saya berikan waktu 45 menit ya. Coba 45 menit. Anda boleh searching dengan handphonenya atau dengan laptopnya. Mungkin kalau memang Anda bisa menemukan tabel ya, efektivitas preparat kortikosteroid yang tadi saya sebutkan ya, dexamethasone, hidrokortison, methylprednisolone ya, atau dan lain-lain pada kondisi tertentu, boleh pada kondisi asma bronkial, pada kondisi yang sepsis, kondisi yang severe, ataupun kondisi apapun. Coba silakan saya berikan waktu 4-5 menit ya. Anda searching dan nanti Anda bisa sampaikan ya hasil searching Anda. Ya. Silakan saya berikan waktu kesempatan ya, supaya kita ada diskusi dan juga Anda ada kesempatan untuk kita dua arah diskusi dua arah ya. Silakan adik-adik untuk searching.
Apakah sudah ada yang menemukan, adik-adik? Yuk. Apakah sudah ada yang menemukan? Silakan untuk bisa share atau menyampaikan. Halo, silakan yuk Mas atau Mbak. Hasil yang sudah Anda share kan, kasus apapun boleh ya, tentang efektivitas berbagai preparat kortikosteroid pada kondisi tertentu atau penyakit tertentu. Yuk, siapa mau mulai? Halo? Ayo Mas, Mbak. Boleh disampaikan langsung, boleh share screen. Silakan, apa yang Anda dapatkan? Mbak Amira? Mbak Amira ada di sini. Apa yang Anda dapatkan, Mbak Amira? Iya dok. Tadi Silakan. baru nyari yang dexamethasone doang. Baru dapet yang dexamethasone aja dok. Ya nggak apa-apa. Gimana? Ya. Iya jadi sebentar dok. Ya. Yang lain sambil diteruskan ya, searching-nya kita share beberapa biar kita nambah ya ininya. Wawasannya nambah. Silakan Mbak Amira. Oke. Saya sering dapetin aja ya dok. Jadi kalau yang dexamethasone itu bener ya, dia kan termasuk yang kortikosteroid gitu. Terus emang lebih lama di dalam tubuhnya itu waktu paruhnya. Habis itu tadi juga sempat dipaparin kalau salah satu contohnya itu yang COVID ini juga itu juga masuk. Habis itu karena mungkin waktu paruhnya itu juga lebih lama, jadi
kadang tuh digunakannya untuk yang misalnya kayak operasi-operasi kecil kayak misalnya operasi gigi kayak gitu dok. Kalau untuk efektivitas, maksudnya perbandingan dengan yang lainnya, saya belum nemu dokter. Tapi kalau misalnya dilihat dari perbandingan waktu paruhnya, mungkin bisa dikatakan kalau dexamethasone ini lebih efektif gitu dibanding misalnya kayak yang prednison atau sama yang kortison gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Amira. Silakan lainnya menyiapkan ya, adik-adik. Mungkin saya tambah dulu ya, karena tadi sudah disinggung Mbak Amira. Di sini saya ingin mengingatkan kepada Anda makna dari waktu paruh atau T setengah atau half life ya. Jadi waktu paruh ini kan sangat penting ketika kita memberikan interval pemberian obat ya. Jadi sebelum kadar obat itu separuh dari turun ya kan, setelah minum atau dikonsumsi kan dia naik ya pelan-pelan dalam darah turun. Sebelum turun menjadi separuhnya itu sebaiknya dia sudah diberikan sebagai interval yang kedua. Nah ini maknanya seperti itu. Nah Anda bisa lihat semakin panjang waktu paruh, misalkan dia sampai 24 jam lebih, nah berarti frekuensi pemberiannya semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin sedikit dok. Semakin sedikit. Jadi misalkan Anda menjumpai waktu paruhnya ini sampai 24 atau 48 jam, ya dia cukup satu kali sebetulnya diberikan ya. Satu kali diberikan. Dan sebaliknya misalkan waktu paruhnya ini 8 jam sampai 12 jam, otomatis dia bisa diberikan mulai dari 3 kali, 2 sampai 3 kali. Itu maksudnya ya. Dan sirkadiannya kortikosteroid ini ternyata dia meningkat pada kondisi pagi ya jadi ya, dan menurun di tengah malam. Ini sebagai tambahan data ketika nanti kalian menggunakan obat ini. Oke, silakan siapa lagi akan share? Syukur kalau Anda bisa menemukan tabel gitu ya. Biasanya kalau di artikel atau di teks begitu ada tabel ya, membandingkan jenis obat, potensinya, dan biasanya farmakokinetikanya. Siapa sudah mendapatkan adik-adik? Syukur kalau pada kondisi tertentu ya, misalkan kondisi misalkan severe ya atau sepsis atau shock misalkan ya, supaya kita bertambah ini wawasannya. Silakan adik-adik. Yuk. Halo. Mas Firmansyah. Mas Firman ada di sini kan? Halo. Mas Firman ada di sini. Yuk silakan adik-adik, siapa yang akan sharing yuk? Disampaikan langsung nggak apa-apa, silakan Mbak Alisa. Iya, kalau
terima kasih dokter. Saya izin menyampaikan mungkin dari kasus sudden hearing loss atau SHL. Nah, dari tadi artikel yang saya temukan untuk pengobatan pada kasus SHL itu terapi utama kortikosteroid yang banyak digunakan itu metilprednisolon, kemudian ada dexamethasone sama hidrokortison. Nah, dari artikel ini itu membandingkan profil dari farmakokinetik dari ketiga obat itu. Walaupun ketiga obat ini itu preparatnya sama-sama melalui oral. Nah, hasil dari ketiga obat ini pada kasus SHL itu metilprednisolon itu secara farmakokinetiknya paling tinggi pada 1 jam pertama, kemudian baru diikuti hidrokortison, baru selanjutnya diikuti dexamethasone. Nah, tapi penurunan kadar hidrokortison itu dia itu yang paling cepat kalau dibandingkan sama metilprednisolon. Dan untuk metilprednisolon sendiri itu dia bisa bertahan lebih lama dalam plasma darah. Kemudian untuk di cairan endolimfanya untuk konsentrasi tertinggi itu ada di obat metilprednisolon. Kemudian untuk grafiknya itu dia itu menunjukkan peningkatan kadar sebelumnya, kemudian dia menurunnya itu secara bertahap, enggak drastis. Kemudian untuk kadar tertinggi kedua itu ada di dexamethasone. Kemudian dia itu pada awal absorpsi itu bisa dicapai, tapi kadarnya itu nurun dengan drastis setelahnya, sehingga kadarnya itu bisa cepat hilang dalam darah apabila dia itu dibandingkan sama hidrokortison. Nah, dari hasil analisis ketiga obat oral itu tetap metilprednisolon yang dia itu bisa bertahan lebih lama di dalam cairan endolimfa. Mungkin seperti itu, Dok, yang saya temukan. Ya, terima kasih sekali Mbak Alisa ya. Sangat berharga ya adik-adik. Biasakan Anda searching berbasis evidence ya, tetap berbasis evidence ya. Jadi tadi disampaikan temanmu Mbak Alisa membandingkan antara metilprednisolon, dexamethasone sama hidrokortison ya Mbak ya pada kasus SHL, di mana didapatkan secara singkat bahwa metilprednisolon ya yang mempunyai kemampuan untuk bisa bertahan di jaringan, termasuk juga waktu paruhnya ya. Dan memang nanti kalau Anda jumpai di praktek adik-adik ya, dibandingkan efek samping terutama di retensi natriumnya, ya, itu sepertinya metilprednisolon banyak disukai ya oleh para praktisi ya, dokter maupun spesialis. Tapi coba mungkin ada yang akan sharing lagi atau Anda mendapatkan? Ada mungkin satu lagi, silakan. Biar nanti lebih bersemangat untuk belajar mandiri, mencari lebih dalam dan lebih detail ya. Karena seperti saya tadi sampaikan, obat ini sangat luas adik-adik. Bahkan saya dulu pernah punya pasien ya, kembali ya masih dengan asma. Sekali diresepkan kombinasi obat antara bronchodilator dan obat ini, dia tahu dan dijual bebas, mengkonsumsi sendiri. Karena apa? Dia merasa nyaman ya. Nyaman kan lebih enak ya. Tapi dia tentu tidak berpikir sampai risiko atau efek samping jangka panjang ya. Sampai kemudian ketemu sudah munfis wajahnya seperti itu. Oke, ada lagi adik-adik, mungkin satu lagi untuk share.
Halo? Yuk, satu lagi ya. Biar kita bertambah nih. Halo? Oke, kalau tidak ada silakan Anda pelajari sendiri ya adik-adik ya untuk kepentingan Anda sendiri. Silakan nanti diperhatikan efektivitas serta potensinya. Artinya dalam arti obat ini paling memberikan efek terapi yang signifikan dengan tentunya efek samping yang minimal, itu yang diharapkan ya. Silakan Anda pelajari dan ini sebagai summary ya. Anda lihat di kolom kiri ini adik-adik ya. Efeknya cukup banyak ya. Melalui mekanisme metabolisme pada karbohidrat, protein ya. Pada berbagai kondisi, tetapi di sisi kanan efek sampingnya juga menunjukkan tidak kalah banyaknya ya. Mulai dari risiko atau memperberat diabetes mellitus ya, hipertensi, gangguan pertumbuhan yang menekan sistem imun sehingga lama-lama bisa tubuh rentan risiko infeksi yang lain seperti jamur, ya, virus dan lain-lain. Juga di sini ada kejiwaan ya, gangguan mood ya. Baik, saya rasa itu ya adik-adik ya, silakan untuk dipelajari sendiri lebih lanjut untuk memperdalam. Saya rasa untuk trigger-trigger yang atau poin yang penting sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Selamat belajar, sehat selalu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, adik-adik. Alhamdulillahirrabbilalamin.